Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran hari ini. Ketua kelas, mohon bantuannya untuk menyiapkan teman-temannya. Berdoa mulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu atau lagu daerah hari ini? Daerah. Apa judul lagunya? Daerah. Masih menghadapi provinsi Bengkulu yang ke-54 ya? Ya. Siapa yang bertugas hari ini? Lucy. Silakan Lucy ke depan. Baiklah teman-teman, silakan berdiri terlebih dahulu. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Tiga. Ibu Sabutala, sapi rapi, tiga peta Indonesia. Bulan baik, selamat senyum. Makan ke nasi putih, pane, pulang ke jering mudo. Rasanya minat, makan sepupu, samo, nasi sepiring sudah habis. Rasanya kamu, rasanya iya, badan keringet, sambalnya pedes tambah lagi, habis segalon. Hadirannya ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Dari kamar. Erika apa keterangannya? Erika, Sami, terus siapa lagi yang tidak hadir? Adi keterangannya? Izin ya. Adi, izin, Erika, Alvis tidak terlihat. Alvis sudah tidak masuk. Alvis apa keterangan Alvis? Sakit. Deko sakit juga. Jadi yang tidak hadir hari ini 4 orang ya? Ya. Adri dikarenakan izin, Alvis, Deko, dan Erika dikarenakan sakit ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Demi kenyamanan dan kelancaran pembelajaran hari ini, silakan HP-nya disimpan dulu. Boleh dikeluarkan buku bahasa Indonesianya, buku tulis, buku paketnya, silakan dikeluarkan. Sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat pagi ini? Semangat. Ucapkan 12 1 semangat ya. Walaupun di luar mendung tapi di kelas
ini kita buat secerah mungkin ya. 12 MIPA 1 semangat. Oke, semangat. Baik, seperti yang disampaikan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai merancang novel. Sebelum dilanjutkan, adakah yang masih ingat materi apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Silakan berdiri. Pada pertemuan ini kita sudah mempelajari tentang investasi, pandangan pengarang dan Iya, benar sekali. Terima kasih Melani. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan di dalam novel. Apa itu interpretasi? Ada yang masih ingat? Coba, Marsa, silakan. Interpretasi adalah kegiatan memberi kesan atau menafsirkan pandangan. Iya, tepat sekali. Terima kasih Marsa. Benar, jadi interpretasi pandangan pengarang adalah kegiatan untuk memberi kesan, baik itu apresiasi ataupun kritik terhadap pandangan pengarang di dalam novel. Setelah dipelajari minggu lalu, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran interpretasi pandangan pengarang? Silakan, Dunia. Yaitu agar pembaca dapat memahami pesan atau nilai-nilai di balik menyusun sebuah novel. Iya, tepat sekali. Terima kasih Junia. Benar. Jadi melalui kegiatan yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu menginterpretasi pandangan pengarang, diharapkan kalian sebagai pembaca tahu makna di balik penulisan novel itu, baik dari nilai-nilai dan amanat yang terkandung di dalam novel itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita mengenai merancang novel. Jadi sebelum dilanjutkan, ada satu kutipan yang sangat bagus dari novel Sang Pemimpi yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Kutipannya berisi yang besar bukanlah impian kalian, melainkan yang terpenting adalah bagaimana usaha kalian untuk meraih mimpi. Jadi salah satu hal besar yang bisa kalian lakukan untuk meraih mimpi kalian dan cita-cita kalian adalah dengan usaha, yaitu belajar. Jadi hari ini belajarnya semangat ya. Semangat. Ya, jadi materi merancang novel ini kompetensi dasar yang akan kita raih yaitu merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Isi dan kebahasaan itu yang mana? Isi itu adalah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, sedangkan bahasa adalah penggunaan bahasa yang kalian gunakan pada saat merancang novel. Isi yaitu unsur ekstrinsik dan intrinsik itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya pada materi novel atau cerita sejarah, sama unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, Ibu mau tes dulu kalian masih ingat atau tidak mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah novel. Ibu akan bagikan sticky note. Jadi kalian akan diminta untuk menulis unsur intrinsik dan ekstrinsik apa saja yang masih kalian ingat, lalu nanti kalian tempelkan ke papan tulis yang ada di depan. Bisa ya? Bisa. Ibu bagikan dulu gitu. Kasih ke belakang juga ya, kalau ada yang belum buka. Sudah dapat semua sticky notes-nya? Silakan ditulis unsur intrinsik dan ekstrinsik apa saja yang kalian ingat selama 3 menit ya. Setelah 3 menit yang sudah selesai, boleh tempelkan pada papan tulis yang ada di depan, oke?
Ada yang sudah selesai? Silakan tempelkan ke papan tulis yang ada di depan. Boleh tempelkan di sembarang tempat saja. Yang penting di papan tulis ya. Jangan nanti ditempel di mana. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Coba kita cek. Masih ingat tidak ya mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ini unsur intrinsik ada tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu nilai sosial, budaya, moral, dan agama. Yang lain unsur intrinsik, tema, tokoh, alur, latar. Ya, rata-rata semua sudah bisa ya, sudah. Masih ingat mengenai unsur ekstrinsik dan intrinsik dari novel ini? Kalau Ibu lihat sudah bisa menyebutkan semua unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berarti kalian masih ingat betul ya mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah novel. Nah, pengetahuan kalian mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik ini akan membantu kalian untuk merancang novel yang akan kita lakukan hari ini. Kalau tadi kompetensi dasarnya 4.9 merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, indikator pencapaian pembelajaran yang akan kita raih hari ini yaitu 4.9.1 merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan ini kalian secara individu atau secara mandiri akan dapat merancang novel kalian sendiri dengan menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini berarti kalian semua hari ini akan merancang novel kalian sendiri dengan memperhatikan tema yang kalian sebutkan tadi. Memperhatikan apa lagi yang harus diperhatikan? Sekali. Jadi paham ya apa yang akan kita laksanakan hari ini? Yaitu kegiatan kita merancang novel. Nah, kalau sudah bisa untuk merancang novel, kira-kira pernahkah kalian menulis atau merancang novel sebelumnya? Belum. Kalau cerpen sudah ada yang pernah menulis cerpen? Ada yang cerpennya sudah pernah dipublikasikan melalui Wattpad atau melalui jejak sosial yang lain? Selfie sudah pernah ya? Oh, yang pernah ikut lomba ya? Selfie ya, iya, bagus sekali. Jadi hari ini kita akan merancang novel. Novel dan cerpen berbeda ya. Kalau selfie sudah pernah menulis cerpen, apa bedanya kira-kira? Novel dan cerpen. Kalau cerpen lebih singkat daripada novel. Iya benar. Kalau novel itu lebih singkat. Kalau cerpen itu lebih singkat daripada novel. Jadi biasanya seperti novel yang kalian bawa pada pertemuan sebelumnya, kira-kira minimal 100 sampai 500 halaman ya. Kira-kira seperti itulah novel yang akan kita buat. Tapi tidak mungkin kan Ibu minta kalian menulis 100 halaman. Jadi yang kita buat hari ini hanya rancangannya saja. Setelah kalian menentukan
tema, tokoh, alur, sudut pandang, amanat apa yang akan kalian tulis dalam sebuah novel. Kalian nanti akan diminta untuk menuliskan gambaran besar dari cerita tersebut. Jadi hanya gambaran besar, benang merah dari ceritanya saja. Jadi tidak mungkin menulis 500 halaman dalam 4 jam pelajaran ini kan? Jadi kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan atau hal apa saja yang harus ada saat menulis novel? Siapa? Ya, silakan Lucy. Harus mengajukan atau memilih tema yang menarik. Iya, harus memilih tema yang menarik. Lucy, bagus Lucy. Jadi harus ada tema yang menarik. Yang kedua apa? Kira-kira bahasa yang digunakan harus bagaimana? Kalau bercerita harus menggunakan bahasa yang menarik juga ya. Jadi saat kita menggambarkan kisah itu harus menggunakan bahasa yang menarik. Ya, setelah gaya bahasa, tema apalagi yang harus ada atau harus diberikan? Silakan, Lesmi. Alurnya harus menarik. Ada berapa jenis alur? Ada yang masih tiga. Apa saja coba katakan ibunya Suci. Coba Suci. Alur maju, alur mundur, alur. Iya benar. Ada alur maju, ada alur mundur dan alur campur. Setelah alur apa lagi yang harus diperhatikan saat merancang novel? Silakan. Tokohnya dan penokohan ya. Jadi ada tokoh, ada penokohan atau karakter dari tokohnya juga. Jadi kalian tidak hanya memunculkan tokoh tapi juga karakternya. Setelah tokoh ada apa lagi? Coba ya. Ada latar. Ada berapa jenis latar? Latar tempat, latar waktu dan latar sosial. Iya, ada 3. Dan apa lagi kira-kira ya? Sudut pandang, iya benar, sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Ada berapa jenis sudut pandang yang kalian tahu? Ada 4. Coba ini apa yang pertama? Sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Iya. Sudut pandang orang pertama atau tokoh sampingan. Sudut pandang orang ketiga yang tahu dan sudut pandang orang keempat. Iya, ada 2 jenis sudut pandang yang dibagi lagi menjadi 2, sehingga ada 4 sudut pandang. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh atau pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan, sudut pandang orang ketiga sebagai maha tahu, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Ya, ada apalagi yang harus diperhatikan kira-kira saat merancang novel? Apa? Pesan atau amanat. Apa yang dimaksud dengan pesan atau amanat? Nilai yang dapat diambil. Iya, Vina? Nilai yang dapat diambil dari Nilai-nilai atau pesan-pesan yang baik yang dituliskan mengarang dalam cerita tersebut. Iya, benar sekali seperti yang kalian sampaikan. Jadi saat kita merancang novel, yang pertama harus kita perhatikan yaitu unsur intrinsiknya dulu. Ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Mengapa harus ada alur, Bu? Mengapa harus ada tokoh? Misal, pernah tidak kalian bercerita tapi tidak ada tokohnya? Tidak. Pasti ada tokohnya. Iya kan? Saat kalian bercerita ke teman sebelah kalian misalnya, tahu tidak? Kalau kemarin saya dan keluarga saya pergi jalan-jalan, ada tokohnya. Siapa tokohnya di sana? Ya, saya. Keluarga, iya. Latar misalnya, bisa tidak cerita tapi tidak ada latar? Ya. Kata, tahu tidak? Kemarin saya dan keluarga pergi jalan-jalan ke Pantai Panjang. Ada tidak latar waktunya di sana? Kapan atau iya, jadi unsur-unsur intrinsik ini harus muncul dalam rancangan novel yang kalian buat. Lalu yang kedua ada bagian kebahasaannya. Biasanya dalam novel ada peribahasa-peribahasa, majas ataupun ungkapan yang digunakan. Seperti yang di awal tadi, ada apa yang disampaikan tadi? novel sang pemimpin. Iya, ada kutipan dari novel sang pemimpin. Setidaknya dari kutipan itu kalian ada, oh iya, sebagai pelajar, hal besar yang dapat dilakukan untuk meraih cita-cita adalah belajar. Begitupun
calon-calon pembaca novel kalian. Jadi harus ada nilai-nilai yang bisa diambil dari rancangan yang kalian buat. Bisa ya? Bisa. Bisa. Setelah itu ada unsur ekstrinsik, yaitu nilai sosial, nilai agama, nilai moral, dan nilai budaya. Apa itu nilai sosial? Ada yang masih ingat? Masa yang lain coba, siapa yang masih ingat? Deoni sudah tadi. Rindi, coba Rindi, apa itu nilai sosial, Rindi? Nilai yang berhubungan dengan masyarakat. Nilai yang berhubungan dengan masyarakat. Nilai yang berhubungan dengan masyarakat dan pribadi kamu di dalam cerita. Iya, benar sekali Rindi. Kalau nilai agama, apa itu nilai agama? Dia sudah coba. Azhar, silakan Azhar. Nilai yang berhubungan dengan antara manusia dengan penciptanya. Iya benar. Jadi kalau nilai agama adalah nilai yang berhubungan antara manusia dan sang pencipta atau dengan keyakinannya. Kalau nilai moral, apa nilai moral? Siapa yang masih ingat? Masa, coba masa. Nilai moral yaitu nilainya dari sudut pandang kepribadian seseorang ditentukan saja. Iya benar, tepat sekali. Jadi kalau nilai moral itu yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada nilai budaya. Siapa yang masih ingat? Nilai budaya adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang kebiasaan, adat istiadat, atau kebiasaan dalam daerah tertentu yang mempengaruhi tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepat sekali. Terima kasih Selfie. Benar. Jadi kalau nilai budaya itu berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Misalnya kalau kalian mengambil latarnya tadi di Kepahyang, ya maka nilai budaya yang muncul pada cerita kalian pasti budaya-budaya yang ada di Kepahyang. Mungkin budaya yang ada di luar negeri. Kita tulis sedangkan latarnya ada di Kepahyang, ya kan? Iya. Lalu setelah kalian tahu unsur intrinsiknya, bahasanya, unsur ekstrinsiknya, kalian akan membuat outline atau gambaran besar dari novel yang Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan dulu kutipan dari novel Negeri Lima Menara yang ada di depan. Coba silakan dibaca dulu, nanti kita lihat apa saja unsur intrinsik yang tergambar pada kutipan tersebut. Silakan dibaca dulu, waktunya 2 menit ya. 2 menit, silakan dibaca. Terlihat yang di belakang tulisannya? Terlihat ya. Sudah selesai dibaca? Sudah. Kira-kira dari kutipan novel Negeri Lima Menara berikut,
unsur-unsur intrinsik apa saja yang tergambar jelas pada kutipan tersebut? Silakan. Wahyu, coba Wahyu. Latar, Ya, latar. Ada latar apa saja di dalam kutipan tersebut? tempat dan waktu. Latar, tempat, dan waktu. Yang mana latar tempat? Yang mana latar waktu? Yang tempat yang Washington DC, kelihatannya waktu Desember 2003 jam 16. Iya, benar sekali. Ada latar waktu dan latar tempatnya. Latar waktunya ada jam 16.00. Lalu latar tempatnya ada Washington DC dan London ya. Di sini ada London di sini. Selain latar, ada apa lagi pada kutipan tersebut? Ada unsur intrinsik yang mana lagi? Fajri, coba Fajri. Ada unsur intrinsik tokoh. Siapakah tokoh yang ada pada kutipan yang ada di depan? Iya, ada kata aku di sini ya. Aku tegak di atas aula. Berarti setidaknya kita sudah tahu seorang tokohnya yaitu aku ya. Pas sekali. Terima kasih Fajri. Ada apa lagi? Silakan Tina. Ada alur. Apa kira-kira alur dari kutipan tersebut? Kalau dari kutipan novel tersebut, alur yang pertama alur maju, terus kan dijelaskan Desember 2003. Iya. Tapi dijelaskan lagi pikiranku langsung terbangun jauh ke masa lalu kembali pada saat si aku di bangku madrasah negeri tingkat SMP, kemudian kembali lagi ke Desember 2003. Iya, kira-kira apa alur yang ada pada novel tersebut? Alur campuran. Iya, pas sekali. Terima kasih, Vina. Benar. Jadi kalau dari kutipan ini terlihat jelas ya alurnya. Pada halaman pertama waktunya Desember 2003. Lalu pada halaman kelima kembali saat dia masih di madrasah setingkat SMP. Lalu pada halaman 405 pada bagian akhir dia kembali lagi ke masa 2003 tapi sudah berpindah tempat. Kalau di awal tadi di Washington DC, di sini ada di London ya. Ada kata London yang berangin terasa lebih menggigil dari Washington DC. Berarti setelah dari Washington DC dia pindah ke London. Sangat terlihat jelas alurnya yaitu alur campuran. Iya, pas sekali. Alurnya alur campuran. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah dalam merancang novel? Ada satu video yang akan saya tampilkan yaitu tips dan trik dari salah seorang novelis terkenal Indonesia yaitu Fiersa Besari. Silakan diperhatikan dulu videonya. Tidak ada suaranya. Karena tersambung ke infocus sepertinya ya. Atau kita cabut dulu dari infocus. Tapi tidak terlihat gambarnya. Mendengar suaranya saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dari cerita saya waktu ini saya adalah Terdengar suaranya? tentu saja ini untuk penulis dilihat yang kita dapatkan di dalam kota karena ini bisa didapatkan dimanapun dan dari siapapun. Ini bisa berdasarkan dari pengalaman kita sendiri, pengalaman yang berbeda di luar kita lakukan dan kita merasa kita akan selalu kita tidak dilihat yang kita keluarkan karena bisa saja di kemudian kita lupa. Makanya selalu catat dua, jika kawan-kawan sudah yakin bahwa ini semua akan menjadi semangat, pastikan alasan si tokoh, komitmennya dan kedewasaaannya mana. Karena bagi saya berbagai macam komponen dalam novel itu penting, tapi harus dikatakan tersebut tanpa alasan yang kuat, tanpa alasan yang kuat dan tanpa alasan yang bagus, membaca tidak akan merasa tingkat dengan cerita yang menciptakan. Tiga, jangan lupa riset agar latar belakang pokok tidak terasa tempelan atau sebagai media semata. Kalau kawan-kawan
ingin membuat toko yang suka kopi, adalah datang kopi. Kalau kawan-kawan ingin membuat toko seorang musisi, adalah bukan dunia musik. Jangan ragu untuk background riset sebuah tempat di mana kawan-kawan akan membuat toko cerita.